Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera kepada kita semua ya yang menonton hadir seminar pada malam hari ini Rabu 1 Juli 2026. Nah, seminar malam hari ini anjuran dari Public Gold pastinya dari tim G100 Network di bawah bimbingan mentor kita semua yaitu Tuan Haji Muhammad Zulkifli Syafi'i ya. Bapak Ibu boleh share, like dan tag ya ke teman-teman dealer yang lain atau prospek atau calon customer kita ya. Jangan hanya datang seorang diri Bapak Ibu ya. Ajak juga customer supaya lebih ramai yang mendapat manfaat dari ilmu yang akan kita sampaikan pada malam hari ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah perdana G100 Talk Show ya, hari Rabu, diganti jadwalnya menjadi hari Rabu pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nah, 8 malam. Jadi Public Gold G100 ini menyediakan seminar kepada siapa saja yang ingin belajar tentang ilmu emas dan keuangan lainnya. Dan malam hari ini spesial ya Bapak Ibu ya, tema kita yaitu Bina 1 miliar pertama. Nah, jadi hari ini disediakan ruang, forum dan semua fokus pada ilmu yang akan disampaikan oleh speaker-speaker kita yang pastinya di bawah bimbingan G100 Network. Oke. Kita akan mulai Bapak Ibu ya, sebentar lagi ya. Bapak Ibu boleh share link ini sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan. Boleh juga selfie, Bapak Ibu ya. Selfie untuk foto, pastikan Bapak Ibu adalah dealer yang aktif, yang hadir selalu menjemput ilmu di setiap kegiatan G100 Network. Jadi, baik. Pada malam hari ini, Bapak Ibu ya, kita akan mulai dari speaker pertama, yaitu dari Malaysia, Dr. Siti, lalu ada speaker yang kedua, Ibu Mesdiana, dan speaker yang ketiga ada Puan Faizah. Nah, tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir, kita juga di sesi akhir akan ada sesi Q&A ya. Nah, saya izin memperkenalkan diri Bapak Ibu. Nama saya Rianjani Trigunawan, pemegang PG Code 00893669. Saya berasal dari Kota Bandung dan berdomisili di Bandung juga Bapak Ibu ya. Introducer saya Ibu Efrida Tamponek Johan dan upline FMD saya yaitu Tuan Haji Muhammad Zulkifli Syafi'i ya. Nah, jadi Bapak Ibu ingin mendengarkan langsung materi kita pada malam hari ini ya, tanpa membuang waktu, saya akan perkenalkan speaker kita yang pertama yaitu Dr. Siti Hasifah ya, bisa dipanggil Dr. Siti Bapak Ibu ya. Beliau berasal dari Ipoh Perak dan domisili di Kuala Lumpur. Pekerjaannya yaitu doktor. Pangkat dalam Public Gold yaitu 2-star founder master dealer. Dan frontline terkini Bapak Ibu 3.800 orang, Empire terkini yaitu 8.000 orang. Luar biasa ya. Beliau membangun bisnis Public Gold ini bersama pasangannya ya, Tuan Asman Nizam. Bisa dipanggil yaitu Tuan Asma ya, Asma Nizam. Nah, jadi Bapak Ibu pencapaian tertinggi yaitu klub 1000. Dalam 1 tahun mencapai klub 1000, personal sales yaitu 4.500.000 ringgit. Betul ya? Oke. Dan Q bonus berturut-turut Q12 million dollar dan PGLS double ticket. Sudah ke Cape Town Bapak Ibu tahun lalu, tahun ini Budapest, insya Allah tahun depan Norway 2 tiket. Baik, tanpa memperpanjang waktu, saya panggilkan Dr. Siti Hasifah. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Okey, salam kenal. Mungkin ada yang pertama kali berkenalan dengan saya.
Okey. Sebelum itu, sebelum kita nak berkenalan, Bapak Ibu, izinkan saya kongsikan materinya. Okey. Alright. Jadi topik ataupun tajuk uh, webinar kita malam ini adalah Bina 1 miliar. Bina 1 miliar yang pertama. Okey. Jadi sebelum kita bercerita, kita lebih lanjut ya Bapak Ibu, sedikit pengenalan tadi Ibu Rianjani telah kongsikan sedikit pengenalan tentang saya. Jadi upline saya di bawah upline Puan Syafiqah Roslan, okey, dan pin leader saya adalah Tuan Hafiz Syafiee. Okey. Sedikit pencapaian saya dalam bisnes. Jadi Bapak Ibu, saya banyak buat perkongsian melalui online. Jadi mungkin ini pertama kali Bapak Ibu kenal dengan saya. Bapak Ibu juga bisa follow saya di TikTok, di IG, di Facebook, di YouTube. Okey. Bapak Ibu tinggal search Dr. Siti Pabliku. InsyaAllah Bapak Ibu akan jumpa dengan saya. Okey. Alright. Jadi Bapak Ibu, kita teruskan dengan topik sebab masa kita tak lama, kita ada 30 minit sahaja. Jadi sebelum itu Bapak Ibu, mesti Bapak Ibu terfikir seorang doktor perubatan tetapi berbicara tentang keuangan, berbicara tentang emas. Okey, di manakah posisi saya ini sebenarnya? Okey, Bapak Ibu, saya memang orang biasa. Macam kebanyakan Bapak Ibu juga, mungkin Bapak Ibu pun bermula daripada nol. Saya bermula daripada nol Bapak Ibu. Tidak ada ilmu keuangan, tidak ada ilmu emas, ada uangnya, ada gajinya, tapi simpanannya tu tidak banyak. Tetapi Bapak Ibu, hidup saya berubah. Saya harus cerita benda ini, tuan-puan, Bapak Ibu, sebab um, ini titik permulaan saya. Setiap orang dia ada titik permulaan hidup mereka berubah. Titik permulaan saya, hidup saya berubah dari sudut keuangan bila saya baca kedua buku ini. Okay, buku Misi Bebas Hutang dan juga buku Wang Emas, iaitu penulisan mentor saya sendiri, mentor kita semua, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee. Okay, kalau Bapak Ibu ada kesempatan untuk jumpa, untuk baca buku translasi buku Wang Emas itu ditranslasikan dalam bahasa Indonesia. Mungkin Bapak Ibu boleh tanya dengan introducer Bapak Ibu sendiri, okay, tentang buku Wang Emas. Jadi Bapak Ibu, daripada perkongsian mentor kita, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, saya boleh simpulkan ada satu bahagian yang mana saya rasa Bapak Ibu kita harus sentuh untuk topik malam ini, sebab sebelum kita bercerita tentang bagaimana Bapak Ibu nak dapatkan 1 miliar pertama dalam tangan Bapak Ibu harus faham asas keuangan. Okay. Kalau Bapak Ibu hanya faham tentang emas, sebab saya percaya semua orang kenal emas. Okay. Emas yang pakai di tangan, pakai di leher, pakai di telinga, itu semua orang kenal. Daripada anak kecil sampai orang tua, semua orang kenal. Cuma Bapak Ibu, gimana kita nak gunakan emas ini untuk Bapak Ibu bina 1 miliar yang pertama, Bapak Ibu harus faham dalam keuangan emas ini hanya satu alat untuk bantu Bapak Ibu. Alat sahaja sebenarnya. Okay. Jadi, asas yang diajar oleh mentor kita, okay, Tuan Zulkifli Syafiee, ialah 5 checkpoint keuangan. Okay. Saya mau Bapak Ibu lihat di mana posisi keuangan Bapak Ibu sekarang. Okay. Ada orang mungkin posisinya sudah nombor 3. Ada orang nombor 1 pun belum lepas lagi. Jadi kita harus lihat sama-sama supaya Bapak Ibu tahu kalau Bapak Ibu sudah berada di satu checkpoint itu di mana, ke mana Bapak Ibu seterusnya. Okay. Jadi yang pertama sekali Bapak Ibu harus pastikan Bapak Ibu ada cash flow positif. Cash flow positif ni apa Bapak Ibu? Bapak Ibu ada uang lebih. Okay. Cash flow positif ini yang mana Bapak Ibu dapat penghasilan setiap bulan selepas Bapak Ibu tolak komitmen. Okay. Pengeluaran Bapak Ibu. Bapak Ibu nak bayar makan, minum, rumah, untuk belanja anak-anak. Setelah tolak semuanya Bapak Ibu mesti ada uang lebih. Kalau Bapak Ibu tidak ada uang lebih, Bapak Ibu harus lihat nombor 1. Sebab saya tahu rata-rata ramai yang akan kita sebut stuck ataupun sangkut di bahagian nombor 1 ini. Checkpoint nombor 1. Okay. Sebab kalau kita nak cerita tentang 1 miliar ni Bapak Ibu mesti ada bermula dengan tabungan yang pertama. Untuk Bapak Ibu ada tabungan, Bapak Ibu harus ada cash flow, harus ada uang lebihnya. Jadi di sini banyak orang tanya saya, doktor, penghasilan saya sekian banyak. Contoh dia kata, doktor, penghasilan saya 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta. Tak kisah berapa penghasilan Bapak Ibu sekalipun. Yang penting Bapak Ibu harus menabung.
Okey, berapa banyak? Kalau ada soalan ya, kerap sekali saya bikin live, saya buat berapa banyak harus saya menabung? Dia tanya. Okey, tabungan Bapak Ibu ini harus dipecahkan. Okey, harus dipecahkan kepada tabungan untuk jangka pendek dan tabungan atau tabungan untuk jangka panjang. Dana ya Bapak Ibu. Dalam tabungan Bapak Ibu, jangka pendek ini Bapak Ibu short term. Dalam finance kita selalu sebut. Okay? Dalam kewangan ya Bapak Ibu, short term 2 tahun ke bawah. Okay? Jangka pendek 2 tahun ke bawah. Jangka panjang 2 tahun ke atas. Jadi Bapak Ibu harus lihat uang yang dekat dalam tangan Bapak Ibu ini kegunaannya bila. Mau guna sekarang, short term. Mau guna kemudian, long term. Mudah. Okay? Tapi harus ada uang lebihnya dulu. Barulah Bapak Ibu setelah ada uang lebihnya, setelah ada cash flow positif, barulah kita boleh pergi ke checkpoint seterusnya. Barulah kita bercerita. Kalau Bapak Ibu masih belum, Bapak Ibu harus settlekan bahagian ini. Okay? Kalau sudah ada, bagus. What's next? Apa seterusnya? Bapak Ibu harus ada dana darurat. Jadi Bapak Ibu, ini adalah antara benda yang saya rasa uh, benda yang pertama sekali yang saya take home message saya selepas saya baca buku Wang Emas, buku Misi Bebas Hutang. Saya tidak pernah tahu sebenarnya saya perlu ada dana darurat. Okay. Kalau kita mau cerita ni malu ni, tapi sebenarnya itulah aib kan. Okay. Tapi itulah realitinya Bapak Ibu. Bila saya baca kan, oh rupa-rupanya saya harus ada dana darurat. Berapa banyak dana darurat yang harus saya ada? 3 bulan penghasilan. Jadi sekarang ni Bapak Ibu sudah ada uang lebih. Simpanan tabungan Bapak Ibu tu di mana Bapak Ibu harus simpan? Yang pertama sekali tabungan mesti dana darurat. Di sini Bapak Ibu ada orang memang ramai yang sangkut di checkpoint kedua. Sebab apa? Dia sudah ada uang lebihnya. Dia memang boleh menabung. Tetapi apabila dia menabung, dikoreknya tabungan itu. Menabung lagi, dikorek lagi. Kalau tabungannya itu 1 juta, hujung bulan dikoreknya 1 juta lagi. Nanti akhirnya masih nol lagi. Okay? Jadi dana darurat ini Bapak Ibu. Okay. Kalau Bapak Ibu sudah bekerja, saya buat kiraan mudah aja matematiknya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah bekerja 10 bulan, saya rasa ramai di sini sudah kerja lebih banyak tahun lagi kan. Kalau 10 bulan Bapak Ibu sudah bekerja, Bapak Ibu harus ada sekurang-kurangnya tabungan 1 bulan penghasilan. Kenapa kita buat, bagaimana kita dapat formulanya begitu? Kalau setiap bulan Bapak Ibu dapat penghasilan, Bapak Ibu simpan 10%. Bulan pertama 10%, bulan kedua 10%, bulan ketiga 10%, campur 10, 100%, maksudnya 10 bulan Bapak Ibu bekerja, menabung 10%, harus ada simpanan ataupun dana simpanan Bapak Ibu 1 bulan. Mesti ada yang ini. Kalau Bapak Ibu sudah kerja 3 tahun, 4 tahun, tetapi tabungan dana darurat belum ada lagi. Maksudnya Bapak Ibu tidak boleh simpan dalam bentuk rupiah lagi dah. Tak boleh simpan dalam bentuk uang lagi. Bapak Ibu harus tukarkan kaedah simpanan. Okay? Itulah datangnya emas. Jadi Bapak Ibu sudah cuba menabung uangnya tak berjaya, menabung dalam bentuk emas. Okay? Tak kisahlah Bapak Ibu, penghasilan berapa sekalipun Bapak Ibu boleh kira. Tak pandai nak kira, Bapak Ibu boleh minta bantuan introducer Bapak Ibu. Kalau untuk siapa yang sudah berdaftar sudah jadi customer Public Gold, sudah bergabung bersama Public Gold, Bapak Ibu tanya dengan introducer, gimana saya mau kira berapa gram emas yang harus saya nabung untuk saya simpan untuk dana darurat. Nanti mereka akan bantu kirakan. Okay? So yang ini yang kedua. Katakanlah Bapak Ibu, Alhamdulillah Dr. Siti, saya sudah ada banyak dana ni simpanan saya. Tabungan saya sudah besar. Apa seterusnya? Jadi Bapak Ibu, seterusnya Bapak Ibu all out. Pastikan Bapak Ibu target untuk bebas hutang. Bebas hutang Bapak Ibu. Okay? Jangan Bapak Ibu nak pergi berlibur lagi. Bebas hutang dulu. Sebab sekarang ni Bapak Ibu, tujuan kita ialah Bapak Ibu, kita nak dapatkan 1 miliar ni Bapak Ibu. Nak dapatkan 1 miliar, Bapak Ibu harus ada tabungan yang besar. Gimana Bapak Ibu mau pastikan Bapak Ibu ada tabungan yang besar bila Bapak Ibu sudah bebas hutang? Katakanlah contoh ya, bulan-bulan ya, setiap bulan Bapak Ibu ada satu, katalah bulan-bulan Bapak Ibu bayar 2 juta. 2 juta rupiah hanya untuk hutang sahaja. Tak kisahlah hutang mobil ke, hutang rumah ke, 2 juta. Bapak Ibu bayangkan ya, kalau Bapak Ibu hutang itu sudah selesai, habis bayar. Bapak Ibu sudah ada uang lebih 2 juta nih.
Apa yang Bapak Ibu buat dengan 2 juta tu? Adakah Bapak Ibu beli mobil yang baru? Sebab apa? Oh, ada uangnya tu beli mobil yang baru. Ataupun Bapak Ibu gunakan 2 juta itu untuk Bapak Ibu tambah tabungan. Pasti untuk tambah tabungan. Sebab apa? Bapak Ibu sudah nampak dah. Nak dapatkan 1 miliar ini mau lebih cepat, harus tabungannya lebih besar sebenarnya. Jadi setelah bebas hutang Bapak Ibu, barulah Bapak Ibu boleh pergi ke next checkpoint. Checkpoint seterusnya iaitu kewangan yang selamat. Kewangan selamat ni Bapak Ibu. Kewangan selamat ni bila Bapak Ibu ada tabungan lagi. Berapa banyak lagi tahu apa? Bapak Ibu all out menabung sampai ada 12 bulan penghasilan tabungan Bapak Ibu. Okay, sekarang ni sudah ada bebas hutang, dah banyak dah uang lebihnya tu. Dan akhir sekali, sekarang ni Bapak Ibu ingatkan 12 bulan penghasilan itu dah cukup banyak. Tidak. Akhir sekali Bapak Ibu, sekarang ini baru kita bercerita tentang financial freedom ataupun kebebasan finansial yang mana Bapak Ibu ada pendapatan pasif lebih daripada pengeluaran. Pendapatan pasif ini Bapak Ibu apa maksud dia? Tak kerja, ada uang. Ini yang saya nak bagi Bapak Ibu faham. Sekarang ni majoritas kita Bapak Ibu kerja, harus kerja baru ada uangnya. Tak kerja tak ada uangnya. Tak ada gaji, tak ada penghasilan. Tapi pendapatan pasif ini Bapak Ibu tak kerja. Tapi uangnya masuk setiap bulan. Apakah contoh-contoh pendapatan pasif? Contoh, Bapak Ibu ada rumah sewa. Contoh, Bapak Ibu punya bisnes. Contoh, Bapak Ibu seorang komposer. Tulis lagu untuk Rosa. Sampai hari ini, orang menyanyi karaoke di Malaysia ke di Indonesia semua orang nyanyi lagu. Krisdayanti lah, Rosa lah. Apa. Saya suka karaoke, Bapak Ibu. Okay. So, jadi komposer. Tak kerja, dia hanya tulis lagunya sekali, uangnya masuk. Itu adalah pendapatan pasif. Bapak Ibu tak kerja, uangnya masuk dan uang yang masuk itu melebihi daripada pengeluaran Bapak Ibu. Itu dia financial freedom. Jadi sekarang ni Bapak Ibu, untuk kita nak dapatkan nak nampak Bapak Ibu nampak sebenarnya kita emas ni, kalau kita nak letakkan kaitan emas ni Bapak Ibu, ia hanya alat untuk bantu Bapak Ibu saja. Tak boleh menabung. Dia bantu Bapak Ibu menabung. Okay? Bapak Ibu mau beli rumah, boleh kumpul emas dulu. Kemudian Bapak Ibu boleh bina rumah. Rumah itu boleh Bapak Ibu sewakan. Jadi Bapak Ibu nampak di sini. Sebab itu saya harus cerita sedikit tentang keuangan supaya Bapak Ibu jelas. Okay? Bukan hanya beli emas tapi tak tahu apa tujuan nak beli emas ni. Okay? Alright. Seterusnya Bapak Ibu. Okay? Siapakah jejaka ini? Siapakah orang lelaki ini? Ini adalah Tuan Azizi Ali. Tuan Azizi Ali, kalau di Malaysia ini kita sebut sebagai pakar keuangan nombor 1 di Malaysia. Penulis buku keuangan, dah lebih 35 buah buku keuangan. Kenapa saya harus ceritakan tentang Tuan Azizi Ali? Tuan Azizi Ali, antara buku terawal yang beliau tulis ialah Jutawan dari Planet Jupiter. Okay. Kalau Bapak Ibu ada kesempatan datang ke Malaysia ataupun Bapak Ibu sudah habis baca buku Amas, buku Misi Bebas Hutang dan Bapak Ibu mau upgrade pembacaan, siapa yang datang ke Malaysia pergi cari buku ni. Okay, Jutawan dari Planet Jupiter. Saya tak pasti di Indonesia ada ke tidak. Saya cuba cari hari itu tak jumpa. Okay. Jadi, kenapa saya kena sentuh buku Jutawan dari Planet Jupiter ini Bapak Ibu? Sebab buku ini memberi inspirasi kepada mentor kita, Tuan Zulkifli Syafiee. Dan dalam buku ini Bapak Ibu, setelah saya baca, saya kenal buku ini pun daripada mentor juga. Setelah saya baca ini Bapak Ibu, ada satu page, okay, yang mana dalam buku ini dia menceritakan tentang gimana Bapak Ibu boleh ada, kalau di Malaysia itu 1 juta ringgit. Kalau 1 juta ringgit saya nak convert, saya nak jadikan rupiah itu besar lah untuk Bapak Ibu. Tapi sekarang ni kita boleh gunakan formular yang sama. Formular yang sama, saya cuma tukarkan rupiah itu ke ringgit itu kepada rupiah sahaja. Jadi Bapak Ibu, kalau saya nak tunjukkan secara matematiknya, ini dia. Gimana Bapak Ibu mau memiliki simpanan hingga 1 miliar? Formular yang Tuan Azizi ada tulis dekat dalam buku tu Jutawan dari Planet Jupiter ialah ini. Okay. Cuma bedanya Bapak Ibu dalam buku Ibu Jutawan dari Planet Jupiter itu dalam ringgit, yang ni saya convertkan dalam rupiah. Untuk Bapak Ibu, pengakhirannya Bapak Ibu tetap dapat 1 miliar. Okay. Jadi formulanya Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, saya minta kalau siapa yang dekat sini, sila ambil screenshot, simpan.
Okey. Sebab apa Bapak Ibu? Sebab kiraannya sudah ada untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh ikut yang mana Bapak Ibu mau. Okey. Kalau Bapak Ibu mau cepat ada 1 miliar, 10 tahun Dr. Siti ambil, boleh menabung 5 juta setiap bulan. Ada orang bilang Dr. Siti, wah 5 juta Dr. Siti. 5 juta saya punya penghasilan pun 3 juta Dr. Siti. Gimana saya mau menabung 5 juta? Enggak apa-apa. Ada option nombor 2. Menabung 1,5 juta setiap bulan Bapak Ibu. 20 tahun insya Allah ada 1 miliar. Tak mampu lagi. Enggak apa-apa. 500 ribu ada. Pilihan nombor 3. 30 tahun akan dapat 1 miliar. Tak mampu lagi dokter. Dokter tak mampu. 200 ribu enggak apa-apa. 40 tahun tetap ada dapat 1 miliar. Tapi Bapak Ibu, kalau saya nak sentuh sikit ya Bapak Ibu. Kalaulah hari ini ya, saya tak akan sentuh tentang 200 lah. Saya sentuh 500 ribu. 500 ribu. Kalau 200 ribu tu tak boleh nak menabung dekat account gap. Account gap pula, account POA-nya tu ya. So, 500 ribu Bapak Ibu. Kalaulah setiap bulan Bapak Ibu bisa konsisten 500, 500, 500 setiap bulan ya Bapak Ibu. 500 ribu. Okay. Saya sangat percaya Bapak Ibu. 30 tahun bukan sampai hujung Bapak Ibu akan menabung 500 ribu. Tidak, mustahil sebenarnya. Sebab apa? Tahun pertama, tahun kedua mungkin Bapak Ibu mungkin akan menabung 500 ribu. Tapi saya sangat percaya kalau tahun ketiga ke tahun keempat, bila penghasilan Bapak Ibu semakin banyak, Bapak Ibu pasti akan tambah simpanan. Bukan lagi 500, mungkin akan naik menjadi 1 juta. 1 juta, menabung 1 juta. Bulan depan lagi menabung 1 juta. Okay? Selepas beberapa tahun, mungkin ada hutang Bapak Ibu yang sudah selesai bayar, ada uang lebih, menabung lagi lebih banyak. Jadi kebanyakan yang saya nampak Bapak Ibu, siapa yang boleh menabung secara konsisten, dia tak perlu tunggu 30 tahun Bapak Ibu. Pasti lebih cepat. Tetapi di sini Bapak Ibu, saya mau tunjuk satu benda. Okay? Formulir ini Bapak Ibu hanya boleh pakai kalau Bapak Ibu menabung di tempat yang memberikan pulangan 9%. Ini dia. Okay? 9%. Saya tanya, saya kira kalau di Malaysia kita ada satu tempat tabungan yang dipanggil ASB, yang mana pulangannya bagus, sekitar 5 hingga 6% ya Bapak Ibu. Kalau di Indonesia depositonya tu pun okeylah, katalah ada deposito yang lebih kurang dalam 3%, pun baguslah 3%, 4%. Okay. Bapak Ibu harus fikir di mana Bapak Ibu mau letak uangnya tu yang memberikan pulangan 9%. 9% Bapak Ibu tak mudah nak cari. Tak mudah Bapak Ibu nak cari. Di mana tempat tabungan yang memberikan pulangan 9%. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita mau bercakap tentang emas, sekarang topik kita bersama dengan Public Gold ini emas. Jadi kalau kita cakap tentang emas ini Bapak Ibu, emas tidak ada pulangan tahunan. Okay. Emas fizik Bapak Ibu, emas batangan yang Bapak Ibu pegang kat dalam tangan, gelang yang Bapak Ibu pakai, yang bapak pakai gelang tidaklah kan? Ibu-ibu yang pakai gelang. Okay. Kalau beratnya 10 gram, sampai kiamat pun beratnya tetap 10 gram. Mungkin berat sikit lah ada daki-dakinya tu. Kan? Kalau pakai gelang itu ada daki-daki kan. Okay. Tapi realitinya emas tu tetap sama beratnya tu. Di mana keuntungan emas ni? Daripada kenaikan harga, dulu harga murah, sekarang harga dah mahal. Tapi Bapak Ibu, bisa enggak Bapak Ibu boleh gunakan formulir ini untuk menabung emas? Bisa. Sebab emas Bapak Ibu, kita ambil rata-rata. Rata-rata kenaikan harga emas itu 10% setahun. Apa buktinya? Bapak Ibu, apa buktinya dok? Yang emas ini memberikan pulangan 10% di sini. Kalau Bapak Ibu lihat ya, okay? Tak perlu Bapak Ibu pening ya, pusing-pusing. Kalau Dr. Siti pusing lah tengok ini banyaknya nombornya di sini. Tidak. Saya mau tunjuk Bapak Ibu dua benda je. Okay? Ya ini, MYR ini Malaysia, belah kanannya itu IDR Indonesia. Ini MYR Malaysia Ringgit. Malaysia Ringgit ni Bapak Ibu boleh lihat. Harga emas naik lebih 648% dalam 20 tahun di Malaysia. Okay? Tapi kalau Indonesia rupiah, Masya Allah, lagi tinggi Bapak Ibu. Okay? Berapa persen tu? 1,178%. Ini yang paling latest nih Bapak Ibu saya ambil. Daripada mana saya ambil? Goldprice.org. Ini bukan rekaan Dr. Siti. Ini adalah real facts, real figure. Okay? Yang mana Bapak Ibu? Bapak Ibu dah cukup dan untuk Bapak Ibu lihat. Ini bukti. Yang mana kenaikan harga emas rata-rata. Kita ambil rata-rata Bapak Ibu. 10% setahun. Okay? Yang ini harga ke belakang. Backward.
Jadi harga yang ke belakang backward ataupun sejarah ini Bapak Ibu, itu siapa yang dah simpan emas 20 tahun yang lalu, 10 tahun lalu, dia sudah nampaklah keuntungannya. Ke depan, forward, yang Bapak Ibu bakal ada 1 miliar ni ke depan ni Bapak Ibu, okay, Bapak Ibu belum nampak lagi dok gimana kenaikan. Jadi kita ambil, sebab itu kita ambil harga rata-rata. Kenaikannya tu untuk Bapak Ibu 10%. Walaupun kita nampak dok ini naik 20% ni dok. Kalau di Malaysia, kalau di Indonesia 36% naik 1 tahun. Tapi jangan ambil yang ni. Okay. Memang ada masa harga emas naik tinggi, ada masa harga emas turun sedikit, tetapi Bapak Ibu average 10%. Okay. Jadi, boleh tak Bapak Ibu, okay, kalau kita masuk balik tadi ya. Sorry, kita tengok balik gini. Boleh tak Bapak Ibu menabung setiap bulan? Katalah contoh, 5 juta setiap bulan. Boleh tak nak menabung dalam bentuk emas? Boleh, insyaAllah. Dalam masa 10 tahun, Bapak Ibu menabung, mungkin Bapak Ibu ada lebih daripada 1 miliar. Cuma Bapak Ibu, bila kita menabung dalam bentuk emas, Bapak Ibu tidak akan nampak 1 miliarnya. Bapak Ibu akan nampak apa? Gramasi emas yang banyak. Banyaklah emas itu. Dinar-dinarnya banyak, emas batangannya banyak kat dalam tu, dalam tabungan. Okay? Alright. Kita masuk seterusnya. So, sekarang ini. Bapak Ibu ada uangnya. Nak beli emas, mudah. Ada uangnya, pembelian langsung, dapat emas. Ini standard. Mana-mana Bapak Ibu nak beli emas seluruh dunia, beginilah akadnya. Ada uangnya, beli terus emas, adalah dapat emasnya tu. Okay? Tetapi Bapak Ibu, sekarang ini kita mau gunakan formula ni. Nak menabung 5 juta, 1,5 juta sebulan ni, gimana Bapak Ibu nak beli emas? Dengan bersama Public Gold, kita ada kaedah kedua, iaitu menabung di pre-order emas ataupun POA. Kalau di Malaysia disebut GAP. Okay, kalau di Indonesia kita sebut sebagai POA. Okay, sama sahaja konsepnya. Okay, yang mana Bapak Ibu setiap bulan, kalau Bapak Ibu ada 300,000 boleh menabung 300,000, ada 1 juta menabung 1 juta, ada 5 juta boleh menabung 5 juta. Limit tak ada. Syaratnya hanya satu, minimal transaksi. Minimal top up-nya itu RM300,000. Itu sahaja syaratnya. Jadi Bapak Ibu, bila kita menabung emas dalam POA ini tu, kalau Bapak Ibu sudah nampak formula ni tadi, Bapak Ibu menabung 5 juta setiap bulan. Bulan ni ada 5 juta, bulan depan ada 5 juta, bulan depan ada 5 juta. Gramnya bertambah? Pasti. Pasti akan bertambah Bapak Ibu. Cuma Bapak Ibu macam saya bilang, Bapak Ibu tidak akan nampak 5 juta, Bapak Ibu tak akan nampak 10 juta. Apa Bapak Ibu akan nampak? Nih, gram emas. Yang mana gramasi emas ini boleh dicetak menjadi emas fizik. Bila-bila masa yang Bapak Ibu mau. Saiznya sekecil 0,5 gram 0,5 gram sampailah kalau di Indonesia ini yang ready stock 100 gram. Bapak Ibu mau lebih besar, custom. 250 gram, 1 kilogram. Boleh, tak ada masalah. Okay? Mudah, sangat mudah. Tapi ramai orang Bapak Ibu, dia bilang, Dok, kalau setiap bulan ini harganya kan beda-beda. Kalau menabung kan bulan ini harganya sekian, bulan depan harganya sekian. Gimana saya mau nampak untungnya? Okay? Jadi di sini Bapak Ibu, saya mau tunjukkan. Ini adalah saya rasa slide yang kedua penting. Okay. Yang mana Bapak Ibu mungkin nampak macam banyaknya nombornya, pening kepala tengok kat dalam ni kan. Jadi Bapak Ibu, ini adalah simulasi kiraan yang mana kalau Bapak Ibu ada tabungan RM500,000. Okay. Saya pernah tanya, RM500,000 ni banyak ke sikit? Ada orang bilang, Dok, okeylah RM500,000 ni tak adalah besar sangat, tak adalah kecil sangat. Okeylah. Nak kata rata-rata pun orang mampulah nak menabung RM500,000 kan. Jadi, saya ambil harga emas di Indonesia ya Bapak Ibu. Okey, daripada Januari sampai Disember 2025. Jadi, kalau setiap bulan Bapak Ibu menabung, kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, setiap bulan kalau Bapak Ibu menabung RM500,000, okey, dengan harga emas yang berbeza setiap bulan, Bapak Ibu akan dapat gram emas yang berbeza setiap bulan juga. Okay. Kalau bulan Januari, Bapak Ibu dengan RM500,000, Bapak Ibu akan dapat 0,3224 gram. Tapi sampai Disember, Bapak Ibu, bila harga emas sudah naik, lebih mahal nih. Okay. Gramnya itu akan kurang. Nanti ramailah kata, Dok, itulah yang saya mau bilang. Lebih mahal harga emas, gramnya itu akan dapat kurang. Betul. Tetapi Bapak Ibu, apa yang kita terlupa ataupun kita tak nampak? Yang pertama sekali Bapak Ibu, dalam masa 1 tahun, Bapak Ibu sudah boleh menabung, kalau RM500,000 per bulan, setahun berapa? Bapak Ibu darab dengan 12. Dapat kurang lebih dalam 6 juta.
6 juta Bapak Ibu menabung, berapa banyak gram emas yang Bapak Ibu dapat ini? 3,0452 gram. Nah, ini dia. Kalau kita campur ni semua Bapak Ibu tambah ni semua, Bapak Ibu dapat kurang lebih dalam 3 gram. Jadi kita bahagikan 3 gram ini dengan 6 juta. Berapakah harga rata-rata? 1,9 juta per gram. Kalau di bawah ni. Dan Bapak Ibu lihat harga emas pada bulan Disember berapa? 2,5 juta. Tapi harga rata-rata Bapak Ibu beli 1,9. Ini baru 1 tahun Bapak Ibu. Baru 1 tahun Bapak Ibu konsisten menabung setiap bulan. Bayangkan kalau Bapak Ibu sudah menabung 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun Bapak Ibu menabung, harga rata-rata Bapak Ibu akan jauh lebih murah berbanding daripada harga emas semasa pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu tak perlu takut untuk nak menabung sebenarnya. Okey? Walaupun harga emas berubah setiap bulan, berubah setiap hari, tetapi Bapak Ibu tak rugi. Jadi Bapak Ibu jangan rasa, dok ruginya kenapalah tak ada EPP sekarang dengan public gold. Tak apa. Bapak Ibu, sebab itu saya nak tunjuk, akhirnya Bapak Ibu menabung apa sekalipun, menabung berapa banyak sekalipun, Bapak Ibu tetap boleh dapat 1 miliar dengan satu syarat. Dengan satu syarat Bapak Ibu jangan menabung dan korek. Formular yang saya tunjukkan sebentar tadi Bapak Ibu hanya akan dapat 1 miliar kalau Bapak Ibu menabung tapi tak korek. Masalah kita Bapak Ibu, kita menabung, korek. Menabung, korek. Jadi Bapak Ibu, ultimately semua orang akan dapat 1 juta bila kita menabung begitu. Okey, formular sudah ada, persoalannya. Okey. Persoalannya. Okey. Apakah memiliki tabungan sebesar 1 miliar terasa mustahil saat ini? Sekarang ni Bapak Ibu boleh jawab dah soalan ni. Sebenarnya tak mustahil. Okey. Dulu kita tak boleh fikir, gimana saya mau ada tabungan sebesar itu. Okay. Sekarang ni Bapak Ibu sudah nampak dah. Okay. Berapa dan bagaimana Bapak Ibu nak menabung. Yang kedua Bapak Ibu. Okay. Kalau sudah ada ilmunya, ni dia. Sekarang saatnya untuk praktikkan. Bapak Ibu di sini, beramai orang ada ilmu tapi tiada amal. Kalau dalam Islam, ilmu itu harus datang bersama-sama dengan amalnya. Kalau ada ilmu tapi tak ada amalnya, sia-sia. Ilmunya tu sia-sia. Tapi kalau ada amalnya, ilmunya tak ada, pun tak boleh juga. Jadi sekarang ni Bapak Ibu sudah ada ilmu sedikit, menabung. Mulakan menabung. Dan ini ilmu yang diamalkan akan membawa hasil yang jauh lebih baik. Okey. Ilmu yang diamalkan membawa hasil yang jauh lebih baik dibandingkan ilmu tanpa tindakan maupun tindakan tanpa ilmu. Jadi saya doakan Bapak Ibu, okay, Bapak Ibu yang menonton saya hari ini, tak kisah cepat atau lambat. Okay, saya doakan kita pun sama-sama ada sekurang-kurangnya 1 kilogram dalam tangan, 1 kilogram emas dalam tangan, dan akhirnya Bapak Ibu capai financial freedom insyaAllah. Saya serahkan balik kepada moderator MC kita malam ini. Oke, baik. Terima kasih Dr. Siti atas pemaparannya ya. Ternyata Bapak Ibu untuk membina 1 miliar pertama itu tidak ada yang mustahil ya kalau kita sudah tahu ilmunya. Tadi pertama bina aliran cash flow-nya ya Bapak Ibu, cash flow positif, lalu dana darurat kurang lebih 3 bulan penghasilan, lalu kita bisa bebas hutang atau pinjaman, keuangan selamat 6 sampai 12 bulan penghasilan, dan yang kelima financial freedom ya. Jadi untuk mencapai 1 miliar lebih mudah dicapai dengan emas dibanding uang ya. Oke, menarik sekali ya Bapak Ibu pemaparan malam hari ini ya. Baik Bapak Ibu, kita akan ke sesi selanjutnya ya, yaitu speaker kita selanjutnya yaitu ini Ibu Mesdiana Simbolon ya. Beliau berasal dari Medan, Sumatera Utara, dan pekerjaannya yaitu sebagai engineering operator. Tahun bermula di Public Gold yaitu 2023, aktif edukasi emas di tahun 2024 hingga sekarang, dan direct frontline saat ini 425 orang, Empire sebanyak 464 orang. Tanpa memperpanjang waktu, saya persilahkan Ibu Mesdiana Simbolon. Ya, terima kasih untuk MC kita yang luar biasa, Ibu Yeni.
Ya, itu tadi ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada eh, ya, selamat kepada semua Bapak Ibu ya yang sudah meluangkan waktu untuk kita sama-sama belajar ya, bagaimana eh, cara membina 1 miliar pertama yang sudah di-share oleh Dokter Siti tadi ya. Pasti sangat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu ya. Seperti itu. Nah, saya tadi sudah diperkenalkan ya oleh Ibu MC kita yang luar biasa. Jadi saya hanya ingin kasih sharing sedikit ya manfaat daripada menabung emas ini. Sebab saya sendiri adalah seorang penyimpan emas ya. Saya penyimpan emas, saya bermula simpan emas dari tahun 2021 ya. Waktu itu saya bermula cuman 100 ringgit atau 300 ribu aja Bapak Ibu. Ya, itulah saya paling suka di Public Gold ini apa? Kita bisa menabung sedikit-sedikit Bapak Ibu. Nggak usah langsung ke nominal yang besar, tapi yang kecil aja. Seperti pepatah bilang apa Bapak Ibu, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Itu kan, kalau kita beli emas ke toko emas Bapak Ibu, mana bisa Bapak Ibu kita beli 300 ribu kan? Nggak bisa, tapi di Public Gold bisa. Jadi semua kalangan bisa ya. Jadi saya bermula 300 ribu ya, 300 saya bermula sedikit demi sedikit dan setelah saya lihat fisiknya, saya semakin yakin. Nah, setelah itu ada peluang bisnisnya juga Bapak Ibu. Ya, satu hal yang saya mau share ya manfaat daripada simpan emas ini, ya selepas saya konsisten simpan emas, saya juga buat apa simpanan yang auto debit ya. Auto debit ini secara tidak langsung mendisiplinkan saya dan juga gram emas saya itu tetap bertambah. Nah, jadi kalau ada duit lebih, saya akan top up lebih begitu ya. Nah, satu kali pernah Bapak Ibu, mama saya kurang sehat itu di tahun 2023 kalau tidak salah. Saya lupa bulan berapa ya. Jadi mama saya sudah sakit, bukan tenat lah, tapi kira macam krisis juga lah, sebab dia perlu dioperasi waktu itu kan. Jadi kami mama saya sudah berapa kali check up di Indonesia, tapi eh, rumah sakit yang ini hasilnya lain. Pergi ke rumah sakit yang ini hasilnya lain. Pergi ke rumah sakit satu lagi hasilnya lain. Jadi saya ambil keputusan, ya udahlah mak, berobat ke Pineng aja lah, begitu. Jadi puji Tuhan lah ya, saya ada simpanan emas ya. Jadi waktu itu saya gadai emas saya karena saya tidak mau jual sebab ini kan simpanan jangka panjang saya. Saya memang sudah planning ini untuk simpanan jangka panjang. Jadi saya gadai emas saya ya yang 20 gram. Mama saya suruh datang ke Pineng dan ya puji Tuhan bisa berobat ke Lamuai ya. Dan di sana akhirnya ketahuanlah penyakitnya ya dan mama saya perlu dioperasi seperti itu ya Bapak Ibu. Coba bayangkan kalau saya tidak ada simpanan emas Bapak Ibu ya bagaimana ya Bapak Ibu tahu kan kalau berobat ke rumah sakit di Malaysia ini Bapak Ibu bukan murah ya Bapak Ibu ya. Begitu. Itu adalah salah satu manfaat yang apa yang saya dapatkan lah daripada menyimpan emas ini ya kan. Karena dulu Bapak Ibu saya eh, suka simpan emas juga tapi emas perhiasan Bapak Ibu ya. Sebab dulu saya nggak palang ngerti kali nih batangan-batangan ini saya nggak ngerti. Dan dulu tuh saya juga nggak pernah lihat yang namanya batangan. Ya gimana lah Bapak Ibu ya, kita bukan orang kaya Bapak Ibu bisa beli emas batangan ya kan. Nah jadi dulu tuh kalau dulu sebelum berkawin ya, saya kalau ada duit suka beli emas perhiasan ya. Tapi selepas saya sudah berkawin, ada orang yang kasih edukasi tentang simpanan emas. Terus begitu mudahnya juga simpan emas di pabrik gold ini ya kan. Jadi saya pikir kalau ada yang mudah, yang selamat, yang aman, kenapa nggak dicoba kan gitu. Ya, karena saya berpikir dulu kalau beli emas batangan ini kenapa saya nggak mau coba beli ya? Karena saya pikir kan batangan besar gitu kan, pasti mahal, uangnya pasti banyak gitu kan. Jadi ya paling bisa beli emas perhiasan gitu lah kan Bapak Ibu kan. Nah, tapi itu dulu Bapak Ibu sebelum saya menjadi penyimpan emas yang berilmu ya. Nah, jadi sedikit itu saja sebenarnya banyaklah manfaat daripada simpan emas ini yang saya sudah maksudnya emas ini banyak yang banyak membantulah keuangan saya ya sehingga dari saya yang seorang boros ya punya simpanan tapi bocor selalu bocor-bocor ya pengen punya target ya pengen punya target tapi karena tadi boros bocor nggak pandai kelola keuangan nggak tercapai-capai targetnya Bapak Ibu ya kumpul memang kumpul Bapak Ibu tapi ya itu dikorek sikit-sikit Bapak Ibu lama-lama tabungan saya makin sedikit gitu ya jadi itu tadi Bapak Ibu sedikit saja yang saya share ya betapa pentingnya tabungan ini memang Bapak Ibu ya karena memang seperti apa
kata peribahasa juga hemat pangkal kaya Bapak Ibu. Ya, itu poinnya. Memang kalau kita mau kaya, memang kita harus hemat Bapak Ibu. Hematnya dengan cara apa Bapak Ibu? Menabung. Jadi tabungan memang penting Bapak Ibu ya. Tabungan memang penting untuk perisai keuangan kita lah istilahnya seperti itu. Kalau kita mau punya dana darurat Bapak Ibu harus nabung kan? Nah, jadi itu dia poinnya. Mau punya dana darurat harus nabung. Ya kan? Mau capai target harus nabung juga. Kan gitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu seorang yang susah menabung kayak saya ya. Jadi intinya harus menabung dan paksa diri ya. Sekian daripada saya ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Oke, baik. Terima kasih Bu Mesdiana atas testimoninya ya, luar biasa ya. Bapak Ibu, ada istilah sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Sekarang lebih cocok untuk digunakan dalam istilah menyimpan emas ya dibanding uang. Karena apa? Kalau uang itu gampang sekali keluar. Nah, jadi kalau emas itu ada rasa sayang. Tadi ya, seperti Ibu Mesdiana bilang ya, digadaikan dulu, tidak dijual. Nah, jadi emas itu dapat membantu apa? Ketika keadaan ekonomi kita sedang diuji ya. Baik, Bapak Ibu ya. Alhamdulillah kita akan lanjut lagi ke sesi berikutnya ya. Saya akan panggilkan speaker yang selanjutnya yaitu Ibu Faizah Ahmad ya. Beliau berstatus Star Founder Master Dealer dan saat ini domisili di Jakarta, frontline-nya 780 orang dan Empire 3.500 orang. Pekerjaannya IRT ya, ibu rumah tangga, sama seperti saya Bapak Ibu ya, ibu rumah tangga hanya duduk di rumah saja tapi sambil menjalankan peluang bisnis public gold ya. Sekarang sudah full time PGBO, pencapaiannya sudah Club 365, million dollar producer, Q bonus, Q8, double ticket PGLS Budapest insya Allah tahun ini. Baik, tanpa memperpanjang waktu, saya panggilkan Ibu Faizah Ahmad. Oke, selamat malam Ibu Faizah. Belum unmute ya? Bu Faiza belum bisa unmute. Oke, boleh tolong sebentar. Oke, udah bisa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Rianjani. Malam. Oke, saya lanjut dengan testimoni ya. Oke, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Waalaikumsalam. yang hadir pada malam ini, ya, yang saya hormati founder G100 Networks, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, Triple Diamond Million Star ya. Buat Presiden G100 Networks, Tuan Syarif Jamil, Bapak Ibu, para leaders FMD, Dr. Siti sebagai speaker kita yang pertama tadi, dan Bapak Ibu semua yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk sesi saya pada kali ini, ya, saya akan beri testimoni tentang peluang bisnis yang ada di Public Gold. Nah, seperti yang sudah disebutkan oleh Bu Rianjani tadi, ya, saya ibu rumah tangga, Bapak Ibu. Ya. Tinggalnya di Makassar, Bu Rianjani, bukan di Jakarta, ya, tadi salah sebut. Jadi Bapak Ibu, saya ikut gabung sebagai mitra bisnis ini tahun 2023. Jadi sebelum ada kantor cabang di Kota Makassar. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini hadir ya di kota yang belum ada kantor cabang, nggak masalah ya, karena sistem bisnis yang ada di Public Gold ini online. Jadi 24 jam. Sehari 7 hari seminggu secara online. Jadi 100% Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu khawatir ya, bilangnya ya saya nggak bisa karena kantornya belum ada. Saya bukti Bapak Ibu bahwa kita bisa sukses sebagai mitra bisnis di Public Gold walaupun belum ada kantor cabang. Nah, Bapak Ibu, pada awal saya kenal Public Gold ini bukan karena bisnisnya, ya, tapi karena ilmu emasnya. Saya pengen amankan finansial sendiri, pribadi Bapak Ibu ya. Sebelum jadi ibu rumah tangga, saya pernah bekerja Bapak Ibu
kurang lebih sekitar 7 tahun. Nah, itu udah ada tabungan. Cuman karena nggak ada ilmu tentang emas, saya simpannya di uang, di rekening bank. Rugi banget Bapak Ibu kalau kita ingat-ingat lagi ya. Nah, pas kita kenal tentang emas ini di tahun 2021, ya, barulah kita tahu bahwa ruginya nabung dalam bentuk uang bertahun-tahun, ya. Inflasi Bapak Ibu, ya, bukan karena tabungan bocor, tapi inflasi. Bayangkan 16 tahun uang tersimpan dalam tabungan uang. Kata mentor kami, karena kita nggak ada ilmu tentang emas, makanya satu-satunya tabungan yang kita ada cuma dalam bentuk uang. Dan kita akan miskin pelan-pelan. Cara paling lambat jadi miskin, simpan uang. Bapak Ibu mau miskin atau mau kaya? Nah, setelah saya tahu ya di public gold ini ada peluang bisnis, ya, itu ibarat seperti peluang keemasan, ya. Karena Bapak Ibu, saya ibu rumah tangga yang pada waktu itu anak-anak sudah bersekolah semua. Jadi banyak waktu ya untuk saya gabung. Jadi saya pikir bukan hanya emas ini boleh beri manfaat pada saya, tetapi kalau saya gabung sebagai mitra bisnis, saya beri edukasi kepada masyarakat, ya, lebih banyak, lebih ramai, jadi mereka dapat manfaat yang sama dan boleh mengubah hidup, ya, mengubah hidup dengan cara Bapak Ibu kita ada tabungan yang baik. Ramai masyarakat sekarang ini di Indonesia di mana-mana Bapak Ibu bukan nggak ada uang, cuman mengelola keuangan itu nggak tahu. Dan kita Bapak Ibu bekerja keras untuk mencari uang, tapi kita terlupa untuk melindungi keuangan kita. Jadi sayangnya hasil kerja keras kita itu pelan-pelan dirampok oleh inflasi. Makanya Bapak Ibu ketika saya gabung sebagai mitra bisnis, tadi kita sudah lihat ya bagaimana tabel yang dipresentasi oleh Dr. Siti itu, bagaimana kita mencapai 1 miliar. Dulu kita mungkin nggak kepikiran bisa capai 1 miliar ya, tetapi setelah bergabung sebagai mitra bisnis, kita bisa mendapatkan penghasilan pasif minimal Bapak Ibu 15 ke 20 juta sebulan dalam tempoh 24 bulan. Saya Bapak Ibu sudah jadi mitra bisnis 3 tahun, ya, 36 bulan, berarti lebih 24 bulan. Saya adalah bukti bahawa Bapak Ibu bisa dapat 15 ke 20 juta minimal setiap bulan setelah Bapak Ibu konsisten buat perkara yang betul dalam bisnis ini selama 2 tahun aja Bapak Ibu. Ya, bisa dapat 15 ke 20 juta. Nah, dulu Bapak Ibu saya bisa menabung seperti yang di tabel itu 500,000 sebulan. Berarti harus ambil waktu 20 tahun untuk capai 1 miliar. Ya, hari ini Bapak Ibu setelah 2 tahun saya buat bisnis, saya boleh menabung sekurang-kurangnya 5 juta sebulan. Sekurang-kurangnya 5 juta. Berarti kalau saya mahu capai 1 miliar itu saya bisa dalam tempoh hanya 10 tahun. Dan kalau saya buat bisnis dengan betul, dengan lebih baik, saya akan capai kurang dari 5 tahun. Ya, Dr. Siti, bagi Bapak Ibu. Jadi 1 miliar itu bukan hanya angan-angan sekarang Bapak Ibu, tetapi ianya bisa direalisasikan dengan lebih cepat Bapak Ibu ketika Bapak Ibu bergabung sebagai mitra bisnis. Jadi kata mentor, Bapak Ibu yang saya percaya ya, yang saya pegang daripada dulu sampai sekarang, peluang bisnis public gold di Indonesia ini 10 kali lipat dari di Malaysia. Saya juga pegang kata mentor ya bahawa Bapak Ibu semua orang bisa sukses di public gold ini di bawah tim G100. Bapak Ibu kita ada support system yang sangat luar biasa. Hari ini Bapak Ibu saya bisa sukses bukan kerana saya bersendiri, kerana kita ada tim, komunitas, kita ada mentor, kita ada leaders dan lain-lain yang akan selalu support kita untuk kita bisa sukses. Jadi Bapak Ibu yang hadir, yang belum PGBO, yang belum gabung sebagai mitra bisnis, ayo Bapak Ibu bergabung supaya impian kita untuk ada tabungan sekurang-kurangnya 1 miliar ya tercapai insya-Allah. Itu aja testimoni saya Bu Rian Jani. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Faiza ya dari Makassar. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ternyata di Public Gold ini bukan hanya sebagai penabung emas, tapi seorang ibu rumah tangga juga bisa menjalankan peluang bisnisnya ya. Pastinya kita tidak bersendiri Bapak Ibu, ada ilmunya, ada mentornya juga. Dan kita diajarkan bagaimana cara mengelola uang, pastinya untuk membina 1 miliar pertama. Oke, Bapak Ibu jika ada pertanyaan tahan dulu ya Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi selanjutnya ini dari staf Public Gold. Alhamdulillah malam hari ini kita ditemani dari staf Public Gold dari Banjarbaru, yaitu Pak Nadi. Kepada Pak Nadi dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Rian Jani atas waktunya. Salam kenal Dr. Siti, Puan Faiza. Ini pertama kali kita bertemu secara online.
Salam kenal semuanya Bapak Ibu sekalian. Saya Nadi, saat ini menjabat sebagai Head of Branch Public Gold cabang Banjarbaru. Izin di sini saya share materi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan Dr. Siti dan Puan Hafizah bahwa ilmu sudah ada, namun saat ini adalah tindakannya. Artinya ilmu saja tanpa tindakan berarti tidak berarti apa-apa. Nah, oleh karena itu di sini saya akan share apa yang harus dilakukan untuk menindaklanjuti ilmu yang sudah didapatkan tadi. Baik, apakah sudah terlihat materinya? Baik. Sudah bisa, Pak. Nah, baik. Izin saya sampaikan seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa di Public Gold Indonesia ini ada kesempatan untuk berbisnis, yaitu adalah Public Gold Business Owner atau yang kita singkat PGBO, merupakan konsep di mana Public Gold berbagi benefit kepada para loyal customer berupa cashback yang berlaku seumur hidup untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh PGBO tersebut, baik transaksi pembelian diri sendiri, transaksi pembelian atau referensi yang diberikan, transaksi penjualan kembali, dan semua benefit ini dapat diwariskan kepada keluarga Bapak Ibu sekalian. Nah, adapun untuk jenis-jenis PGBO saat ini yang bisa yang bisa kita daftarkan adalah yang pertama adalah classic customer, kemudian premium customer, kemudian elite customer. Itu atau tingkatan lebih lanjutnya daripada premium customer. Perbedaannya adalah untuk classic customer itu mendapatkan cashback 1%, untuk premium customer mendapatkan cashback 1,5%, dan elite customer mendapatkan cashback 2%. Nah, kemudian khusus untuk acara pada malam ini, kita ada promo untuk mendapatkan menjadi PGBO, Bapak Ibu sekalian. Di mana waktu dulu kita mendaftar sebagai classic customer itu melakukan pembelian 40 gram, khusus pada seminar kali ini adalah melakukan pembelian 10 gram. Kemudian untuk premium customer, dulu kita melakukan pembelian 80 gram, khusus untuk malam ini kita hanya cukup dengan melakukan pembelian 20 gram. Baik Ibu sekalian, jangan dianggap pembelian ini adalah pengeluaran uang, karena pembelian emas bukan merupakan pengeluaran uang, yaitu hanya pemindahan harta saja dari bentuk rupiah menjadi dalam bentuk emas. Emasnya disimpan Bapak Ibu sekalian tetap. Nah, kemudian jika ada Bapak Ibu sekalian yang memiliki keluarga di sini yang masih mahasiswa atau mahasiswi, kita ada promo untuk menjadi PGBO. Di sini hanya dengan melakukan pembelian 1 dinar atau mungkin setara sekitar 4,25 gram, itu sudah dapat menjadi PGBO. Jadi Bapak Ibu sekalian jika memiliki keluarga yang saat ini masih dalam status mahasiswa atau mahasiswi, bisa diajarkan berbisnis nih. Siapa tahu setelah lulus yang bersangkutan sudah bisa hidup mandiri karena sudah berhasil di Public Gold ini. Nah, untuk malam ini juga kita ada promo pembelian untuk harga di 0,5 gram dalam seri kartu. Harga awalnya adalah 1.485.000. Khusus malam ini, Bapak Ibu sekalian, itu kita di harga 1.288.000 rupiah. Kemudian untuk pecahan 1 gram yang awalnya kita jual 2.835.000 rupiah, khusus malam ini menjadi 2.545.000 rupiah. Dan kemudian untuk yang seperempat dinar di harga 3.015.000 rupiah, khusus malam ini kita menjadi 2.772.000 rupiah. Dan yang terakhir yang setengah dinar kita promo malam ini, harga awalnya 5.940, khusus malam ini 5.433.000 rupiah. Dan ini sudah termasuk biaya cetak Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk itu silahkan jika ada Bapak Ibu sekalian yang ingin melakukan tindakan yang malam ini, mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat malam ini, silahkan install aplikasi Public Gold-nya. Public Gold Indonesia ada di Play Store atau di App Store, dan silahkan di-scan untuk kode ini. Tapi jangan lupa daftar dulu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan Ibu Rianjani, Ibu Puan Faiza, Puan Siti, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat malam. Oke, baik. Terima kasih Pak Nadi atas pemaparannya ya. Luar biasa Bapak Ibu malam ini ya. Seminarnya ilmunya gratis Bapak Ibu dan dapat diskon ya atau fire sale. Nah, dari Pak Nadi ini ya dari Public Gold Indonesia. Oke, baik Bapak Ibu jangan kemana-mana. Alhamdulillah yang sudah hadir di Facebook 57 orang ya dan yang bergabung bersama kami di sini 62 orang. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar.
Nah, jadi nanti saya akan bacakan ya. Untuk Pak Nadi dengan Dr. Siti, saya undang kembali untuk kita adakan sesi Q&A ya, Bapak Ibu. Oke, baik. Kita sebutkan dulu ya pertanyaan pertama dari mungkin di Zoom ini ya. Oke, boleh buat umum? Oke, boleh. Sudah. Logis sekali, Mas. Alhamdulillah seperti itu ya perhitungannya. Baik. Bapak Ibu, sebentar saya cari pertanyaan dulu ya. Baik. Oke, ini dari Kak Suryani ya, boleh dijawab oleh Pak Nadi. Apakah di Medan sudah ada kantor cabangnya, Pak? Boleh dijawab. Baik, dari siapa tadi? Mohon maaf, Ibu Rianjani. Ibu Suryani. Ibu Suryani, sebentar lagi Ibu Suryani, karena saat ini sudah proses sewa menyewa gedung dan akan segera dilakukan renovasi dan kita akan segera buka di sana. Nanti teman saya ada di sana, namanya Daniel, Bu Suryani. Dia ada HOB-nya nanti di sana. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Pak Damen. Pak Damen ini atas undangan siapa? Boleh ya. Apa nama aplikasi di Play Store? Oke, Pak Nadi boleh bantu jawab? Baik, langsung saja Bapak dibuka Play Store-nya, nama aplikasinya Public Gold Indonesia. Nanti ada di sana, Oke. bisa di-download. Iya. Untuk info lebih lanjut, Pak Damen ya boleh hubungi yang mengundang ke Zoom ini atau ke live Facebook malam hari ini ya. Oke, pertanyaan lagi dari Bapak mungkin ya, Bapak Gaspar. Oke, ini untuk Dokter Siti. Konsep bisnisnya kayak apa? Silahkan, Dokter. Oke. Mungkin Rama yang lihat bisnis public goal ini kayak MLM, tapi sebenarnya tidak. Jadi Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu mudah paham, sebenarnya konsep bisnis public good ini adalah konsepnya referral. Referral yang mana Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perkenalkan bisnis public good ini kepada customer Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu upgrade sebagai sama ada Bapak Ibu upgrade sebagai classic customer ataupun premium customer, harus upgrade. Barulah Bapak Ibu akan diberi kita sebut sebagai insentif ataupun komisinya atas reference Bapak Ibu perkenalkan bisnis public good inilah. Jadi itu konsep asasnya. Asasnya Bapak Ibu, tetapi untuk kita cerita dengan lebih dalam, gimana kita dapat penghasilan yang besar, itu sebenarnya ada satu topik yang lebih besar lagi lah. Mungkin kita akan buat lagi satu talk show yang mana kita akan cerita tentang potensi pendapatan. Ataupun Pak Gaspar boleh juga kontak dengan siapa yang mengundang Pak Gaspar masuk ke dalam talk show malam ini untuk dia ceritakan juga. Sebab apa? Kalau kita nak ceritakan tentang gimana baru dapat penghasilannya itu memang banyak ceritanya lah. Tapi konsepnya konsep referral. Jadi kalau macam saya tadi di awal webinar tadi, talk show tadi, Ibu Rianjani ada bilang, berapa ramai customer Dr. Siti? Saya sudah ada lebih 3.800 customer. Bermaksud saya ini sudah menjadi seorang introducer ataupun referral yang mana saya sudah perkenalkan bisnis public goal ini kepada 3.800 orang di bawah saya. Jadi setiap pembelian mereka ada insentif yang public goal berikan kepada saya. Itu sebenarnya. Oke? Ini secara asas lah. Ya, baik ya, seperti itu. Oke, lanjut ya ke Ibu Natalia. Ini mungkin dijawab oleh Pak Nadi ya. Berapa minimal cetak emasnya dari Ibu Natalia? Baik Ibu Natalia, untuk kita di Public Gold itu minimal cetak emas itu cukup mudah Ibu, yaitu adalah 0,5 gram. Jadi tidak perlu menunggu 1 gram, tidak perlu menunggu 2 gram, kita dari 0,5 gram sudah bisa melakukan cetak. Oke, baik. Itu ya, mulai dari 0,5 gram alias setengah gram. Kalau sudah ada saldonya di akun POE bisa langsung cetak ya Bapak Ibu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Kak Yani. Seminar di Medan kapan Pak? Bisa diinfokan Pak Nadi? Apakah sudah ada jadwalnya atau Dokter Siti? Baik, ada yang mau menjawab? Ibu Yani bisa minta izin dengan introducer Ibu Yani, minta bergabung dalam satu grup. Biasanya kita ada satu grup untuk seminar info, untuk info-info seminar
di dalam Indonesia ini sebenarnya. Jadi sebenarnya seminar kita sangat banyak Ibu Yani, sangat-sangat banyak. Jadi sampaikan mungkin Ibu Yani pun tak sempat nak datang. Jadi kalau di Medan itu kadang-kadang kita buat kerap lah Ibu Yani. Jadi bila itu tarikhnya saya tak pasti, nanti Ibu Yani boleh minta yang mengundang Ibu Yani itu untuk undang Ibu Yani masuk ke dalam grup kita lah, grup info seminar ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Pak Handriansyah. Kira-kira untuk 20 tahun ke depan, apakah bisnis ini punya pondasi kuat untuk bertahan? Boleh, Dr. Siti. Oke, Pak Handrian Syah, Public Goal sudah tertubuh ya di Malaysia sejak tahun 2008. Bermaksud Public Goal sudah masuk tahun ke-18 di Malaysia. Di Indonesia kita ini ulang tahun ke-10. Public Goal di Indonesia mulanya tahun 2016. Jadi sebenarnya kalau kita mau bilang adakah Public Goal akan ke depan potensi bisnes Public Goal 20 tahun ke hadapan, kita sudah nampak hampir 20 tahun ke belakang Public Goal masih lagi di sini. Jadi Bapak Ibu untuk yang rasa kenapa saya baru kenal Public Goal, kenapa Public Goal ini baru kenal. Jadi Bapak Ibu kena faham konsep marketing Public Goal. Marketing Public Goal Bapak Ibu di Malaysia, di Indonesia sama. Public Goal ini diperkenalkan oleh dealer-dealer Public Goal ataupun introducer Public Goal ataupun Public Goal business owner. Ini mereka ni orang yang sama lah sebenarnya. Jadi marketing konsep Public Goal adalah melalui Public Goal business owner. Jadi bisnes Public Goal kita bukan bermula dengan bisnes yang besar. Kita bermula bisnes yang kecil sahaja. Di Malaysia dulu Bapak Ibu 18 tahun yang lalu hanya ada satu kantor cabang sahaja. Jadi daripada satu kantor cabang itu kita berkembang di Malaysia dan terus sampai ke Indonesia. Jadi kalau kita kata 20 tahun ke hadapan, ya Public Goal sekarang ni kita boleh cakap dengan confidentnya Public Goal adalah big player. Big player emas di Malaysia sebenarnya. Jadi Public Goal insya-Allah kita boleh nampak future Public Goal sangat besar lah. Bukan saja 20 tahun, kita nampak lebih lama lagi. Okey? Pertanyaan selanjutnya dari Pak Ketut Tarta. Untuk Pak Nadi ya, kalau di Bali kapan buka cabangnya nih Pak? Insya Allah segera Bapak. Jadi untuk kita Public Goal Indonesia sendiri saat ini target di akhir tahun 2016 kita 2026 saat ini target kita adalah 16 cabang dibuka di seluruh Indonesia. Namun target kita tidak berhenti di situ saja. Artinya di akhir tahun 2030 kita sudah ditarget membuka cabang sebanyak 200 cabang di seluruh Indonesia. Jadi tidak menutup kemungkinan, besar sekali kemungkinan nanti di Bali kita akan buka juga. Karena setelah Medan ini kita akan buka nanti di Lombok. Baik. Oke, Bapak Ibu yang nggak usah khawatir, belum ada kantor cabang. Yang penting Bapak Ibu kumpulkan dulu aja emasnya, tabungannya di akun POE, nanti ketika sudah ada kantor cabang seperti Ibu Faizah tadi ya testimoninya, bermula tidak ada kantor cabang. Nah, tapi alhamdulillah sampai sekarang banyak penabung emas di Makassar dan buka kantor cabang di sana. Jadi semoga Pak Ketut ini jadi orang yang pertama ya yang menggerakkan masyarakat Bali untuk menjadi penabung emas di Public Goal Indonesia. Oke ya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Ibu Natalia. Apakah, izin bertanya ya, apakah aplikasi POE ada izin Bapepti? Oke, Pak Nadi boleh bantu dijawab. Baik Ibu Natalia, pertanyaan yang sangat menarik sekali ya Ibu Natalia ya. Jadi sangat wajar sekali untuk ditanyakan apakah payung hukumnya. Nah, dapat saya jelaskan dulu untuk saat ini ya Ibu Natalia. Bapepti itu secara khusus mengeluarkan izin untuk perdagangan fisik emas digital, yaitu perusahaan yang menjual emas berbasis saldo digital tanpa kewajiban mencetak fisiknya di awal, seperti peluang, treasury, dan like emas. Nah, Public Gold bukan berstatus sebagai pedagang emas digital atau kontrak berjangka di bawah bursa, melainkan perusahaan perdagangan eceran komoditi emas fisik. Nah, oleh karena itu, Public Gold tidak masuk daftar pedagang emas digital yang perlu berizin Bapepti. Namun, hal ini bukan berarti ilegal, karena dasar hukum yang kita pakai adalah keputusan Kementerian Perdagangan, kemudian sertifikasi SNI, juga sertifikasi patuh syariah. Nah, adapun saldo POI kita, POI itu adalah pre-order emas, Bapak Ibu sekalian. Artinya kita membeli emas yang akan kita cetak sebagai fisik. Jadi bukan sebagai forex. Nah, jadi secara
Singkatnya, Public Gold Indonesia bukan perusahaan trading forex emas. Oleh karena itu, tidak perlu beli Kimber Pepti. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Jawabannya menarik ya, Bapak Ibu ya. Nah ini ya, untuk mempersingkat waktu, saya jawab Pak Handriansyah, Tangerang Selatan belum buka cabang. Nah, insya Allah segera ya Pak Handriansyah. Baik, selanjutnya dari Kak Supri. Ambil promo hari ini, fisiknya bisa diambil di Balikpapan. Bagaimana Pak Nadi? Bisa, Bapak. Bisa. Nanti scan aja yang tadi, ambil promonya, bisa ambil di Balikpapan. Bagi yang dekat Balikpapan. Yang dekat di Jakarta juga bisa ambil di Jakarta. Kalau nggak bisa ambil di cabang mana saja yang terdekat. Atau mau dikirimkan dari Banjarbaru juga bisa. Oke, luar biasa ya Bapak Ibu. Tidak terasa ya, kita sudah di penghujung acara malam hari ini ya. Dan banyak sekali nih pertanyaan yang menarik dari Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang masih penasaran, Bapak Ibu bisa tanyakan langsung kepada orang yang mengundang Bapak Ibu hadir ke sini ya. Nanti minggu depan Bapak Ibu bisa ikut lagi seminar G100 Talk Show ya. Pastinya diadakan setiap hari Rabu jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Nah, jadi jangan datang sendiri ya Bapak Ibu. Di sini ilmunya akan dikupas ya sampai Bapak Ibu paham. Dari yang nggak kenal emas jadi tahu emas, paham ilmunya sampai Bapak Ibu nabung dan akhirnya bisa mencapai 1 miliar rupiah pertama ya bagi Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, saya Rian Jani ya sebagai MC malam hari ini juga menghaturkan terima kasih kepada Dr. Siti sebagai speaker utama, Pak Nadi dari Staf Public Gold, Puan Faiza dan Ibu Mesdiana ya. Semoga apa yang disampaikan malam hari ini dapat bermanfaat, dapat insight ya menjadi perubahan di dalam hidup kita dan bisa mendapatkan target apa yang kita inginkan menuju 1 miliar pertama ya. Baik Bapak Ibu, saya pamit undur diri. Selamat malam, sampai ketemu lagi di G100 Talk Show minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.